Jadi kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh itu juga tidak selalu ada gejalanya. Oh. Kita menyebutnya dia hiperurisemia asimptomatik. Apa Jadi tuh, Dok? kadar asam uratnya naik tapi tidak menimbulkan gejala apapun. Kalau kayak jeroan-jeroan di dalam sapi, kambing tuh gimana, Dok? Kalau jeroan itu juga nggak terlalu bagus ya, terutama untuk asam urat ya. Dia tinggi purin jadi sangat bisa meningkatkan asam urat. Tapi lagi-lagi kalau memang setiap dokter tuh punya pendekatan yang berbeda ya, apalagi kan respon tubuh tuh sangat besar. Saya pribadi sih menganjurkan kepada pasien-pasien gitu, masyarakat untuk lebih mindful sebenarnya. Jadi bukan dalam artian ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya, tapi mindful gitu. Artinya porsinya yang diatur gitu. Nggak Makanan berlebihan sehat ya. kayak apapun tuh kalau porsinya nggak tepat ya tetap aja nggak bagus. Misalnya saya pernah ketemu pasien tuh dia udah banyak makan buah ya. Dia udah memporsikan untuk makan buah supaya gula darahnya lebih bagus. Tapi gula darahnya nggak bagus-bagus. Why, Dok? Bingung saya kan. Akhirnya saya tanya, buahnya apa? Jeruk. Oh oke, jeruk gitu ya. Sekali makan berapa banyak? 1 Dok. Oh 1 kilo. Wah! Waduh, Waduh. pantesan aja ini gula darahnya nggak terkontrol ya. Dia makan 1 kilo jeruk sekali makan. Itu nggak gumodok 1 kilo. 1 kilo. Jadi Waduh. real di masyarakat gitu ya. Jadi ya banyak yang merasa oh ini makanan sehat, jadi kita boleh makan Sebanyak-banyaknya. Ya, tapi memang banyak orang yang kayak gitu juga sih, Dok. Sebenarnya yang merasa kayak kalau gulanya dari buah bukannya masih aman-aman Nah, aja gitu kan, betul. Dok. Tapi ternyata enggak ya, Dok? Enggak juga. Oh. Kan tetap dia ada kalorinya juga ya, tetap menyumbangkan ke regulasi gula darah dalam tubuh juga ya. Kan tetap ada fruktosa di buah. Dok, kalau tadi kan kolesterol itu sebenarnya tidak ada, bahkan sampai tidak ada gejalanya. Kalau seperti asam urat, Dok, itu sama seperti kolesterol? Sampai tidak ada gejalanya, atau sebenarnya kalau asam urat itu ada gejalanya di badan yang bisa kita rasakan? Oke, jadi kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh itu juga tidak selalu ada gejalanya. Oh. Kita menyebutnya dia hiperurisemia asimptomatik. Apa Jadi tuh, Dok? kadar asam uratnya naik, tapi tidak menimbulkan gejala apapun. Tapi memang pada beberapa orang, asam urat yang tinggi di dalam tubuh dalam waktu lama ini akan menimbulkan gejala. Seperti apa, Dok? Paling sering gejalanya itu dia akan menimbulkan peradangan sendi. Hah, maksudnya? Jadi Sendinya sendinya sakit? sakit. Tapi peradangan sendinya itu bukan kayak aduh ini nggak enak gitu lehernya atau ini kok kayak pegel-pegel gitu, enggak gitu. Bener-bener peradangannya itu kelihatan banget. Seperti? Jadi biasanya tuh Sekasat mata gitu, Dok? Iya, di jempol di daerah jempol kaki itu akan bengkak, merah, sakit. Itu biasa gejala pertamanya. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai radang karena asam urat atau bahasa medisnya gout arthritis. Gitu. Nanti terus aja dibiarin gitu ya. Dia kan radangnya mungkin akan hilang gitu ya. Tapi masih tinggi terus lama-lama dia numpuk-numpuk di sendi jadi kayak ada Pengapuran itu, Dok? semacam kayak ada benjolan-benjolan keras gitu. Jadi Kayak emang- kapalan gitu berarti ya, Dok? Iya, tapi keras dia dan di sendi-sendi. Jadi dia asam uratnya menumpuk di sendi. Gitu. Dok, ada yang bilang kayak gini, Dok. Biasanya penyakit kolesterol dan juga asam urat itu datang seiring berjalannya usia. Makanya banyak yang anak kecil tuh kalau misalkan Idul Adha, udah makan aja yang banyak. Orang masih sehat, masih bugar, makan aja nggak bakal kolesterol, nggak akan asam urat. Nah itu gimana sih, Dok? Apakah memang seperti itu benar di masyarakat atau sebenarnya kolesterol dan juga asam urat ini juga bisa mengintai pada umur berapapun? Oke, jadi penyakit kolesterol, asam urat gitu ya, meskipun dia penyakit dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya usia memang gitu. Semakin usia gitu ya, semakin buruk regulasi tubuh kita terhadap kolesterol. Plus itu kan akumulasi dari pola hidup nggak sehat juga. Begadang, stres. Betul, termasuk ya makannya ya. Wah. Gitu ya, makan tinggi kolesterol itu kalau diakumulasikan ya lama-lama dia akan menumpuk gitu. Jadi ya salah juga sebenarnya kalau kita bilang apa-apa masih muda apa makan bebas aja Iya. gitu. Permasalahannya nanti akan jadi pola. Dan satu hal yang perlu diingat, selain tadi ada faktor usia, terus juga faktor konsumsi dari makanan gitu ya, pola hidup yang kurang sehat, berat badan berlebih, misalnya kurang gerak, stres tadi ya, ada juga penyakit kolesterol tuh yang dipengaruhi faktor genetik tuh ada juga. Menurun, Gitu. Dok? Menurun. Jadi
Tapi ya itu sedikit kasusnya ya, karena itu penting untuk periksa kadar kolesterol gitu. Penting kita untuk medical check up gitu, meskipun kita merasa sehat. Apalagi kalau umur udah di atas 40 ya gitu. Berarti kayak kita yang masih di bawah 4 itu masih tidak sedek-dekan di atas 40 tahun ya dok? Teorinya begitu. Tapi kan kita nggak tahu makannya. Kalau 12 kilo kambing Nah, sih itu dia. setiap Idul Adha baiknya Betul, mulai, betul. rutin-rutin Udah dulu agak ya. pegel-pegel Mas Tom. Udah agak pegel kantongnya kalau misalkan harus ini ya. Nah dokter, misalkan nih ada occasioners yang udah terlanjur makan daging kayak Mas Tommy udah 12 kilo. Ini ada nggak sih makanan pendamping yang bisa nurunin kolesterol, darah tinggi, atau asam urat gitu dokter? Oke, kalau sudah kalau waktu lagi makan nih, kita sangat menganjurkan makan daging itu didampingi dengan serat sebenarnya. Sayur-sayuran buah. Sayur-sayuran, buah gitu ya, sayur ya terutama ya, karena serat itu nanti akan membuat pencernaan itu melambat. Jadi tidak semua kolesterolnya akan terserap, tidak semua karbonya akan terserap gitu. Jadi dia bagus memang untuk mendampingi makanan. Kalau bisa tuh dalam satu piring, ya setengah piringnya itu serat gitu ya. Meskipun saya nggak ngebayangin juga kalau 12 kilo itu satu piringnya semana ya. Tapi wajar-wajar aja ya. Kita bicara yang wajar-wajar aja gitu ya. Dok, kalau misalkan daging kambing, daging sapi itu memiliki tingkat kolesterol. Terus dibilang kita tuh harus makan yang berserat supaya mengurangi terjadinya kolesterol. Lah kan kambing sama sapi juga makannya serat dok. Kenapa dia dagingnya banyak kolesterolnya dok? Ya, itu seratnya itu dipakai di pencernaan kita gitu. Jadi di pencernaan kita untuk memperlambat penyerapan si daging-daging itu gitu. Jadi meskipun itu si kambing sama sapi makan serat, ya itu nggak ngefek di pencernaan kita. Gitu Untuk ya. pencernaan sapi kambingnya Iya, itu kan mah benar. seratnya. Udah diwakilin sama kambing sama sapinya. Iya. Nggak gitu ya dok ya? Enggak juga sih. Tapi kalau misalnya makanya kalau kambing sama sapi yang gemuk-gemuk kan campuran makanannya kan macam-macam ya. Nah, Iya, oh iya dok. Nggak cuma makan serat Iya, doang iya, ya. iya, iya. Tapi dok misalnya dok, ternyata orang ini sudah dibilang kadar kolesterol dalam darahnya udah tinggi atau asam uratnya juga udah tinggi. Terus kalau dia lagi Idul Adha makan apa dong dok? Apa cuma makan kuahnya doang? Apa cuma makan bumbu satenya doang? Gimana dok? Apa Ya. sebenarnya masih boleh icip-icip setusuk, 2 tusuk? Nah, lagi-lagi kalau pendekatannya beda ya, tiap pasien tuh pasti berbeda. Kita harus lihat faktor resikonya, kita harus lihat kadar kolesterolnya, usianya, dia pernah ada riwayat serangan jantung, misalnya stroke gitu. Jadi memang sangat penting itu dikonsultasikan ke Dokter. dokternya. Betul, makanan seperti apa yang boleh. Tapi oke lah, kita asumsikan ini kita bicara untuk yang kadar kolesterolnya tinggi gitu ya, tapi memang belum Gejala pernah stroke, lah jantung. gitu, jantung gitu. Populasi umum kan gitu ya rata-rata ya, kolesterolnya tinggi tapi belum ada gejala. Kembali lagi ya kita tetap harus mindful gitu. Artinya makannya jangan terlalu banyak, kalau bisa didampingi serat. Ya kurang lebih ya selama masih, kalau bisa ya kita atur lah jangan sampai melebihi 75 gram itu dalam sehari. Satu hari makan ya. Ya dalam satu hari makan gitu ya. Dan tentunya juga kalau memang dia sudah perlu pengobatan ya obatnya tetap dikonsumsi secara rutin.